Gimana, udah siap nyampein materinya? Aku udah dong. Mulai dari aku dulu ya, Ri. Oh gitu. Oke deh. Kubus merupakan suatu ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Sifat-sifat kubus yang pertama memiliki 12 rusuk. Yang kedua memiliki 6 buah bidang sisi. Yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Yang keempat memiliki 12 buah diagonal sisi. Dan yang kelima memiliki 4 buah diagonal ruang. Dan yang terakhir memiliki 6 buah bidang diagonal. Rumus-rumus yang berlaku pada kubus yang pertama, untuk mencari volume kubus menggunakan rumus S pangkat 3 atau S dikali S dikali S. Untuk mencari luas permukaan kubus adalah 6 dikali S kuadrat. Untuk mencari panjang diagonal sisi, kita menggunakan rumus S akar 2. Dan panjang diagonal ruang, kita menggunakan rumus S akar 3. Dan yang terakhir, luas bidang diagonal, S kuadrat akar 2. S merupakan sisi. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang persegi panjang yang sepasang-pasangnya kongruen. Sifat-sifat balok yang pertama, paling sedikit sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang, seperti A, B, D, C, E, F, H, G itu memiliki ukuran yang sama panjang kayak, dan juga A, E, B, F, C, G, D, H itu juga memiliki ukuran panjang yang sama. Nah, yang ketiga, pada masing-masing diagonal bidang pada sisi berhadapan berukuran sama panjang, yaitu A, B, F, E dengan D, C, G, H. Terus A, D, H, E dengan B, C, G, F. Nah, terus masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. Terus masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Rumus-rumus yang berlaku pada balok adalah yang pertama, untuk mencari volume, kita menggunakan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk mencari luas permukaan, kita menggunakan rumus 2 buka kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi tutup kurung. Yang diagonal ruang pada balok, kita menggunakan rumus akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Materi yang saya akan bahas mengenai prisma dan limas. Untuk materi yang saya bahas pertama adalah prisma. Apa itu prisma? Jika dilihat dari definisinya, prisma adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang sejajar dan kongruen. Kongruen di sini maksudnya apa sih? Yaitu keadaan 2 bangun datar yang sama dan sebangun, serta beberapa bidang lain yang berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Memberi sebuah nama prisma disesuaikan dengan alas dan atapnya. Macam-macam prisma segitiga. Sifat-sifat yang dimiliki prisma segitiga. Yang pertama, memiliki 9 buah rusuk, yaitu AB, BC, CA, BE, AD, CF, DE, EF, dan FD. Yang kedua, memiliki 6 buah diagonal sisi atau diagonal bidang, yaitu AE, BD, CD, AF,
BF, dan EC. Yang ketiga, prisma segitiga memiliki 5 buah sisi yang terdiri dari ABED, CBEF, CAFD, ABC, dan DEF. Yang keempat, tidak memiliki diagonal ruang. Yang kelima, tidak memiliki bidang diagonal atau bidang yang terletak dalam bangun ruang. Yang kedua adalah prisma segi N. Sifat-sifat yang dimiliki oleh prisma segi N yang pertama, memiliki sisi sebanyak N tambah 2 buah. Yang kedua, memiliki rusuk sebanyak 3N buah. Yang ketiga, memiliki diagonal sisi sebanyak N dalam kurung N-1. Yang keempat, memiliki diagonal ruang sebanyak N dalam kurung N-3 buah. Yang kelima, memiliki titik sudut sebanyak 2N buah. Rumus-rumus yang terdapat pada prisma. Yang pertama adalah volume prisma. Rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma tersebut. Yang kedua adalah luas permukaan prisma. Rumusnya adalah luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan jumlah luas bidang tegak, atau luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah tinggi dikali keliling alas. Selanjutnya adalah jaring-jaring prisma. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam, dan masih banyak lagi. Materi kedua yang akan saya bahas adalah limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Alas ini dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan lain-lain, serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Memberi nama sebuah limas disesuaikan dengan alasnya. Macam-macam limas. Yang pertama adalah limas segitiga. Sifat-sifat yang dimiliki oleh limas segitiga. Yang pertama, memiliki 1 buah bidang alas, yaitu ABC. Yang kedua, memiliki 3 buah sisi tegak, yaitu TAB, TBC, dan TAC. Yang ketiga, memiliki 3 buah rusuk tegak, yaitu TA, TB, dan TC. Yang keempat, memiliki 3 buah rusuk alas, yaitu AB, BC, dan AC. Yang kelima adalah memiliki 1 buah titik puncak, yaitu di titik T. Yang keenam, memiliki 1 buah garis tinggi, di mana garis tinggi adalah garis yang ditarik dari titik T dan tegak lurus bidang alas dengan ABC. Yang kedua adalah limas segi 4. Sifat-sifatnya adalah 1. Memiliki 1 buah bidang alas yang berbentuk segi 4, yaitu ABCD. Yang kedua, memiliki 4 buah sisi tegak berbentuk segitiga, yaitu TAB, TBC, TCD, dan TAD. Yang ketiga, memiliki 4 buah rusuk tegak, yaitu TA, TB, TC, dan TD. Yang keempat, memiliki 4 buah rusuk alas, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Yang kelima, memiliki 2 buah diagonal bidang, yaitu AC dan BD. Yang keenam, memiliki 1 buah titik puncak, yaitu di titik T. Yang ketujuh, memiliki 1 buah garis tinggi. Garis tinggi ini ditarik garis dari titik T dan tegak lurus bidang alas ABCD. Yang ketiga adalah limas segi N. Sifat-sifatnya, yang pertama, memiliki N plus 1 buah bidang sisi. Yang kedua, memiliki N plus 1 buah titik sudut. Dan yang ketiga, memiliki 2N buah rusuk. Rumus-rumus limas. Yang pertama adalah volume limas. Rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Yang kedua adalah luas permukaan limas. Rumusnya adalah luas alas ditambah luas sisi tegak. Untuk jaring-jaring limas, di sini saya hanya mencontohkan jaring-jaring limas berupa jaring limas segitiga dan jaring limas segi 4. Yang ini adalah contoh dari jaring limas segitiga dan yang ini adalah contoh dari jaring limas segi 4. Ketahui kubus A, B, C, D, E, F,
panjang rusuk 5 cm. Yang pertama dicari diagonal bidang. Panjang diagonal bidang ditulis S akar 2, dimana S itu adalah sisi, jadi S nya kita ganti aja jadi 5. Jadi panjang diagonal bidang kubus ABCD EFG H itu adalah 5 akar 2. Yang B, panjang diagonal ruang, dimana rumusnya S akar 3. S nya kita ganti lagi, S nya 5 akar. Jadi panjang diagonal ruang 5 akar 3. Nah, luas bidang diagonal, dimana rumusnya S pangkat 2 akar 2. S nya tadi kita ganti aja jadi 5 pangkat 2 akar 2. 5 dipangkatkan 2 menjadi 25 akar 2. Jadi luas bidang diagonal dari kubus tersebut adalah 25 akar 2 cm. Dari volume kubus, dimana rumusnya S pangkat 3 atau S dikali S dikali S. S nya itu adalah 5. Nah, kita masukin S nya 5 dikali 5 sama dengan 125 cm kubik. Cari luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus rumusnya 6 dikali S kuadrat. Jadi 6 dikali 5 dikali 5 kuadrat. Jadi 6 dikali 25 sama dengan 150 cm persegi. Ya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan ukuran diagonal ruang 5 akar 6 cm. Tentukan volume kubus. Nah, di sini yang diketahuinya diagonal ruang. Diagonal ruang adalah S akar 3. Jadi kita masukin aja 5 akar 6. S akar 6 bagi akar 3. hasil
balok A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang AB 5 cm, AD 4 cm, AE 3 cm. Tentukan volume balok, luas permukaan balok, panjang diagonal bidang BG, panjang diagonal ruang, luas bidang diagonal BD. Lebarnya AD 4, tingginya AE 3. Jadi sama dengan 5 dikali 4 20, 20 kali 3 60 cm3. Kita mencari luas permukaan balok. Rumusnya 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L dikali T. Jadi kita masukin 2, panjangnya 5, lebarnya 4, ditambah panjangnya 5, tingginya 3, lebarnya 4 dan tingginya 3. 5 kali 4 20, ditambah 5 kali 3 15, ditambah 4 kali 3 12. Jadi 20 ditambah 15 ditambah 12 sama dengan 47. Jadi kita kalikan 2, hasilnya 94 cm persegi. Dari panjang diagonal BG. Nah, di sini kita tarik aja garis dari titik B ke G. Nah, biasanya ini menggunakan rumus Pythagoras. BG sama dengan BC kuadrat. Jadi BC nya sama dengan 4 CG nya sama dengan AE 4 dikuadratkan jadi 16, 3 dikuadratin jadi 9. Jadi 16 ditambah 9 sama dengan 25. Akar 25 adalah 5 cm. Jadi panjang diagonal BG nya 5 cm. Cari panjang diagonal ruang. Rumus panjang diagonal ruang akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Panjangnya tadi adalah
giliran kamu. Oke, Ti. Oke, contoh soalnya, diketahui tinggi prismanya adalah 80 cm, tinggi segitiganya adalah 15 cm, dan A segitiganya adalah 40 cm. Yang ditanyakan di sini adalah volume prisma segitiga. Rumus dari volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Karena ini adalah prisma segitiga, maka untuk luas alasnya kita gunakan rumus luas alas segitiga, yakni setengah dikali alas dikali tinggi lalu dikali tinggi prisma. Kita masukkan saja. Alasnya adalah 40 cm, tingginya adalah 15 cm, dan tinggi prisma adalah 80 cm. Kita kalikan setengah dikali 40 dikali 15 cm, hasilnya 300 cm persegi, dikali dengan 80 cm, maka hasilnya 24.000 cm kubik. Jadi volume prisma segitiga ini volumenya adalah 24.000 cm kubik. Oke, kita ke contoh soal mengenai limas. Diketahui sisi sebuah persegi adalah 5 cm, tinggi limasnya adalah 10 cm, dan tinggi segitiganya adalah 5 cm. Yang ditanyakan di sini adalah luas permukaan limas persegi. Rumus dari luas permukaan limas adalah luas alas ditambah dengan 4 dikali luas segitiga bidang tegak. Karena ini adalah limas persegi, maka untuk luas alasnya kita gunakan rumus luas persegi, yakni sisi kuadrat atau sisi kali sisi, ditambah dengan 4 dikali luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Kita masukkan saja angkanya. Sisinya adalah 5 cm, kita masukkan 5 kuadrat, ditambah dengan 4 dikali setengah dikali 5 dikali 10. Setengah dikali 5 dikali 10 adalah 25 cm, maka 4 dikali 25 cm. 5 dikuadratkan adalah 25 cm persegi. Jadi 25 cm persegi ditambah dengan 100 cm persegi, hasilnya adalah 125 cm persegi. Jadi luas permukaan limas perseginya adalah 125 cm persegi. Oke, kita ke contoh soal terakhir. Diketahui alas segitiganya adalah 10 cm, tinggi segitiganya adalah 8 cm, dan tinggi limas adalah 12 cm. Yang ditanyakan di sini adalah volume limas segitiga. Rumus dari volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Ini merupakan limas segitiga, jadi untuk luas alas seperti biasa kita gunakan luas segitiga, yakni setengah dikali alas dikali tinggi. 1/3 dikali setengah dikali alas dikali tinggi dan dikali tinggi limas. Kita masukkan angkanya. 1/3 dikali setengah dikali 10 cm dikali 8 cm dan dikali 12 cm. 1/3 dikali setengah dikali 10 dikali 8. 1/3 dikali 40 dikali 12. Maka hasilnya 1/3 dikali 40 dikali 12 adalah 160 cm kubik. Jadi untuk volume limas segitiga ini adalah 160 cm kubik.